PT PLN Persero sampai saat ini masih menunggu janji pemerintah untuk membayar utang kompensasi sebesar 48 triliun rupiah. Piutang pemerintah itu rencananya akan dibayarkan pada tahun ini. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan piutang pemerintah kepada PLN merupakan akumulasi tahun 2018 dan tahun 2019. Dengan rincian tahun 2018 sebanyak 23 triliun dan tahun 2019 sebanyak 25 triliun rupiah. Beban yang dipikul PLN pun saat ini cukup berat lantaran harus membayar kewajiban utang dalam bentuk valuta asing di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Beban berat PLN pun sudah terlihat dari laporan keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan PLN, perusahaan mengalami kerugian 38,8 triliun karena adanya selisih kurs yang wajib dicatat. Zulkifli menjelaskan secara gamblang kenapa perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar karena kurs yang melemah. Kendati mengalami kerugian yang cukup besar, Zulkifli menegaskan bahwa kinerja keuangan perusahaannya masih cukup baik karena mampu membukukan laba sebesar 72,7 triliun dari sebelumnya 68,91 triliun rupiah. Hingga kini PT PLN Persero masih menunggu perkembangan. Bahkan belum diketahui kapan piutang tersebut dibayarkan oleh pemerintah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Selamatkan PLN, itulah tema Morning Talk kita kali ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Laude Ida. Dan kami juga mengajak Anda, pemirsa di rumah, untuk berinteraksi bersama kami melalui sambungan telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Laude, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik-baik. Baik, apakah memang saat ini PLN harus menunggu jawaban, harus menunggu bayaran dari kompensasi subsidi pemerintah ini untuk bayaran utang listrik subsidi? Subsidi pemerintah itu diprioritaskan untuk pelanggan yang berjumlah sekitar 20-an juta lebih ya. Itu kategori pemakai 450 volt ampere dan 900 volt ampere kategori tertentu. Itu kebijakan untuk memberikan diskon 50% dan juga digratiskan yang di bawah 400 VA selama masa PSBB yang berlangsung 3 bulan saja. Tapi kan ini utang subsidi ini sudah dari tahun 2018, Pak Laude. Nah, kalau subsidi itu dijamin oleh negara, dijamin oleh pemerintah. Jadi PLN hanya merupakan operator yang menyalurkan subsidi itu. Jadi sebenarnya kalau PLN mengalami kerugian atau harus menanggung subsidi itu bukan hanya merupakan saluran. PLN hanya merupakan saluran. Gitu kira-kira aturannya. Merupakan saluran, artinya Anda juga melihat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan dalam tanda kutip untuk sementara PLN saat ini? PLN, saya kira PLN ini gini ya, PLN ini kan operator untuk memberikan pelayanan kelistrikan pada masyarakat. Operator satu-satunya pula Pak Laude. Iya, seharusnya itu yang mungkin diperbincangkan ke depan. Memang negara memberikan tugas khusus pada PLN untuk mengoperasikan pelayanan kelistrikan di tanah air. Dan itu memang bagian dari kewajiban konstitusi negara ya. Yang ini hajat hidup orang banyak. Dan sebetulnya PLN harusnya menjadi perusahaan umum atau badan layanan umum, tidak berorientasi secara untuk kepentingan profit dalam artian sebagai BUMN. Tapi oke lah sekarang yang kita lihat kan PLN, saya kira sebenarnya PLN sudah memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Cuma memang ada kewajiban yang diatur oleh pemerintah juga untuk memberikan subsidi khususnya kepada kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi Pak Laude, pertanyaan saya sekali lagi, apakah Anda melihat bahwa dibayarkannya nantinya dana kompensasi dari pemerintah itu satu-satunya cara saat ini untuk dapat menyelamatkan PLN? Iya betul. Jadi pemerintah harus memberikan subsidi itu kepada PLN. Jika tidak, kan akan sulit bergerak PLN. Gitu.
terhitung dari 2018 kalau kita total itu kompensasinya sebesar 45 triliun rupiah. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita berharap, kita berdoa semoga cepat selesai. Juni, Juli cepat selesai begitu. Kita memasuki kehidupan new normal yang sebenarnya. Tapi 45 triliun itu Anda melihat bahwa ini bisa untuk mampu tetap memberikan keringanan, tetap memberikan diskon, menggratiskan bahkan untuk yang 400 VA ke bawah. Anda melihat 45 triliun ini mampu untuk secara hitung-hitungan matematikanya untuk menanggung beban listrik, Pak Laude? Secara detail kami belum melakukan perhitungan. Tim saya juga di Ombudsman itu belum melakukan perhitungan tentang itu. Tetapi kalau itu merupakan kewajiban pemerintah, memang harus ditunaikan oleh PLN. Karena sekali lagi PLN tidak bisa dipersalahkan jika mengalami kerugian akibat penggunaan konsumsi listrik seperti sekarang ini. Sekarang ini sebetulnya kan penurunan penerimaan PLN itu berkisar sekitar 3 atau 4 triliun akibat dari pandemi corona ini. Ya. Kalau pendapatan bulanannya biasanya 25 triliun per bulan, sekarang berkurang menjadi 22 triliun, artinya sekitar 3 triliun terimbasnya begitu. Tapi apakah dari Ombudsman sendiri, performa PLN, Pak Laude, kalau Anda lihat 3 tahun belakangan saja? Ya, sejak 3 tahun terakhir itu kan terjadi kenaikan listrik, kenaikan tarif listrik. Tetapi di kalangan PLN yang paling buruk sebetulnya adalah terjadinya blackout tahun 2019 yang lalu pada bulan Agustus. Itu merupakan performa yang terburuk saya kira di PLN, dan Ombudsman juga sudah melakukan investigasi khusus tentang itu, dan semua apa yang disarankan oleh Ombudsman alhamdulillah itu ditindaklanjuti oleh PLN. Sehingga kami melihat bahwa PLN sebetulnya punya niat baik, punya itikat baik untuk melakukan perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bahkan kami melihat dari sudut Ombudsman, beberapa yang kami tangani termasuk di Cilacap di Jawa Tengah, itu untuk pertama kali satu desa atau beberapa desa di tempat itu memperoleh pelayanan dari PLN penerangan itu setelah pihak PLN melaporkan atau melapor kepada Ombudsman karena dihambat oleh Kementerian Kehutanan, oleh kebijakan dari Kementerian Kehutanan untuk menyalurkan listrik tempat itu. Makanya kami dari pihak Ombudsman saya kira selama ini kami melihat upaya PLN untuk memberikan pelayanan terbaik itu sudah cukup bagus. Cuma pada kasus-kasus tertentu memang itu cukup memprihatinkan seperti halnya blackout tahun 2019 yang lalu, dan dan yang sekarang ini di awal Mei dan awal Juni terjadi protes reaksi besar masyarakat akibat kenaikan tagihan. Dan itu juga maaf Pak Laude, sebelum kita ke protes dari masyarakat, jadi terkait dengan performa keuangan PLN sendiri, meskipun rugi kan sebenarnya masih membukukan laba juga begitu. Apakah Anda melihat karena tidak ada kenaikan listrik terhitung sejak tahun 2017 itu yang membuat penyakit menahun, kerugian yang terus ditanggung oleh PLN ini semakin besar karena tidak ada kenaikan listrik sejak tahun 2017 tadi? Pertanyaan itu harus dijawab oleh berdasarkan kalkulasi khusus saya kira. Berapa tarif listrik yang kalau akan terjadi kenaikan maka harus dihitung berapa layaknya dilakukan kenaikan untuk menutupi kerugian PLN atau untuk meniadakan subsidi. Nah, ini kan persoalannya adalah PLN ini sebagai badan usaha milik negara, sebagai perusahaan. Pada saat yang sama PLN juga sebagai badan layanan umum. Nah, dua posisi ini mana yang diutamakan sekarang? Kalau bicara soal keuntungan, soal kerugian berarti bicara soal badan usaha. Tapi kalau bicara soal pelayanan umum, sebagai badan layanan umum, dia tidak boleh bicara soal kerugian, tidak boleh bicara soal keuntungan harus diperoleh. Jadi ini adalah tanggung jawab negara melalui operatornya ini PLN untuk memberikan pelayanan kelistrikan atau penerangan pada masyarakat luas. Nah itu. Jadi kalau mau hitung berapa harusnya tarif yang akan dinaikkan itu kalkulasi yang lain. Ini harus dipastikan dulu apakah PLN
semata-mata orientasinya untuk memberikan untuk menjadi BUMN, sehingga untuk mencari keuntungan. Saya kira ataukah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan kebutuhan penerangan atau kelistrikan yang ada di masyarakat, yang diharapkan masyarakat. Ini kebutuhan primer. Tapi bahwa Ombudsman melihat kinerja atau performa kinerja PLN maksimal dilakukan saat ini itu sudah dilakukan oleh PLN. Saya melihat pertengahan Mei lalu ketika kami mengundang rapat itu serius semua untuk memberikan penjelasan pada Ombudsman, mulai dari dirutnya Pak Zulkifli Zaini sampai beberapa direkturnya termasuk dirjen tenaga listrikan. Jadi ketika ada protes, ada reaksi dari masyarakat yang tentang kinerja PLN, tentang tagihan dan sebagainya, PLN memberikan reaksi yang cepat untuk merespon mereka. Nah, saya melihat sekali lagi melihat ini sejauh ini PLN masih memiliki itikat baik untuk memberikan pelayanan, termasuk memberikan respon kepada masyarakat tentang berbagai keluhan yang ada. Sekali lagi pertanyaan terkait dengan kerugian itu atau subsidi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebetulnya subjeknya berbeda karena kita bicara soal eksistensi kelembagaan. Kelembagaan PLN itu sekali lagi sebenarnya merupakan badan layanan umum khusus untuk bidang kelistrikan karena sekarang ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Nah, kebutuhan primer masyarakat harus dijamin oleh negara. Kalau dijamin oleh negara, maka hitungan untung rugi itu menjadi persoalan berbeda, persoalan lain. Bukan untung ruginya yang harus dilihat, tapi bagaimana kualitas pelayanan PLN terhadap masyarakat untuk memberikan kepastian penerangan pada masyarakat di seluruh tanah air. Baik, meskipun Pak Zaini juga mengatakan bahwa dengan tidak adanya kenaikan listrik sejak 2017 tadi bertujuan memang untuk mensejahterakan masyarakat, meski harga keekonomian produksi listrik mengalami perubahan dalam 3,5 tahun ini. Ini juga kalau misalnya saya kira, Pak Laude, ini harus kalau ke depan nantinya akan subsidi dihilangkan, tidak ada listrik lagi yang digratiskan di bawah 400 VA. Tapi sekarang kita atau PLN juga harus menanggung banyak protes dari masyarakat yang Anda sebutkan tadi, yang juga masuk ke Ombudsman, bahwa minta keringanan atau skema relaksasi untuk untuk masyarakat yang sudah kadung mendapat tagihan listrik yang sangat tinggi, sangat melonjak tingginya sampai ada yang 1000% bahkan. Tapi jawabannya nanti Pak Laude, diskusi kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.